Itu. Kemudian faktor yang menjadikan korupsi itu bisa tercipta, bisa terjadi, itu adanya kesempatan dan niat. Tadi sama. Kemudian untuk adanya tekanan, bisa tekanan dari keluarga, karena mungkin kebutuhan koran tadi Bu Suti bilang. Kemudian tekanan dari atasan. Namanya anak buah itu harus loyal kepada atasan. Kalau tidak, lihat sendiri. Kemudian tiga, tidak mampu mengendalikan diri. Kemudian karena sistem yang tidak berjalan baik, karena di situ sudah terlalu banyak korupsi, mau nggak mau ya ikut-ikutan. Kemudian kurangnya kesejahteraan. Kemudian hukum yang tidak konsekuen, artinya di sini ya sudah tahu tapi dibiarkan saja, yang sudah masuk di proses pengadilan karena di situ juga main sogok menyogok, akhirnya tidak jadi proses. Kemudian kurangnya iman dan takwa, ini kembali ke masing-masing pribadi juga. Kemudian 8, pengaruh lingkungan kerja. Yang terakhir, tidak mempunyai integritas yang tinggi. Itu beberapa faktor. Kemudian upaya yang diperlukan dalam rangka mencegah kasus korupsi di kalangan instansi pemerintah antara lain yaitu meningkatkan iman dan takwa. Kembali lagi masalah keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau memang kita benar yakin bahwa kalau melakukan pencurian, mengambil hak orang lain itu dosa, dan dosa itu bisa mengakibatkan kita masuk dalam neraka atau tidak masuk di kerajaan Allah, ya maka jangan lakukan. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jadi dulu pada tahun sekitar 70-an kalau saya nggak salah ada bercerita, itu pegawai itu semestinya itu gajinya 10 kali lipat dari yang ada sekarang. Itu. Kemudian meningkatkan integritas yang tinggi. Tadi yang disebutkan dari kelompok sebelah juga, untuk integritas ini ya bukan saja masalah hitam di atas putih ya toh, tapi perlu ya benar-benar komitmen bahwa kalau memang itu tidak baik, tidak pas, ya jangan dilakukan. Artinya integritas ini bisa diri kita kepada atasan, bawahan, atau pada Tuhan, atau pada masyarakat, seperti itu. Kemudian menegakkan aturan secara konsisten dan kontinu. Artinya di sini ya memang kalau sudah diproses di jalan, ya jangan berhenti sampai di situ. Kemudian kalau memang satu sudah selesai, ya kita cari koruptor yang lain supaya nanti yang lain jerah, seperti itu. Saya pikir aturan yang ada sekarang ini saya pikir sudah sangat cukup untuk membuat orang itu malas korupsi sebenarnya. Cuman karena mungkin satu dan lain hal dijebak dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Kemudian setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara harus berani dan mampu menahan tekanan di lingkungan kerjanya. Harus berani menolak. Atau misalnya jadi bendahara, pimpinan minta, Ade, ini Bapak minta untuk kegiatan misalnya keluar daerah, ambilkan mungkin jatahnya keluar daerah cuma 100 juta, dikasih dia minta 150 juta, ya 50 juta terpaksa nggak ada, harus utang nanti ke rentenir, nanti ada bunganya lagi, terpaksa pada pencarian berikutnya uang yang harusnya untuk kegiatan lain untuk tutup hutang sama bayar bunganya. Ini juga terjadi, ini jangan sampai. Kemudian yang harus dilakukan agar korupsi tidak terjadi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Artinya di sini keterbukaan informasi, kemudian transparansi masalah anggaran. Karena biasanya kalau di kantor itu juga yang tahu DPA itu hanya mungkin bendahara, kemudian kepala TU-nya, kemudian seksi yang lain tidak dikasih tahu. Karena khawatir nanti kegiatannya akan diambil, atau mungkin akan protes. Ini harusnya kegiatan penegakan perda ini 150 juta, tetapi cuma tidak dapat, mungkin seperti itu. Kemudian menghargai antar rekan kerja ini juga bisa mempengaruhi, bisa membuat tidak korupsi. Kemudian harus jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Kembali lagi harus jujur ya apa adanya, kalau memang bukan haknya ya nggak usah lah macam-macam mengambil. Kemudian direct man on direct list, artinya ini dalam suatu jabatan, apalagi nanti di tahun 2015 itu ya setiap pegawai itu pasti punya jabatan, dia ditempatkan di situ pasti dia punya jabatan. Nah, dan ini harus memang benar orang yang tepat. Kalau memang dia ahli di administrasi, harus administrasi. Kalau dia di keuangan, ya nanti dia di bagian keuangan, seperti itu. Kalau memang budgetnya kekal, ya bagian lapangan nanti
bongkar rumah, bongkar apa kalau di Satpol PP ya, contohnya begitu. Dan otomatis kalau orang yang tepat, orang yang nantinya direct place, orang tepat, nah, pasti dia akan tahu bahwa ini salah, ini tidak, ini korupsi, ini bukan. Nantinya dia sudah dapat pelajaran seperti yang saat ini. Nah, ini kalau kita ditempatkan insya pas. Kemudian jangan takut katakan tidak pada korupsi. Terima kasih, selamat sore.